Stephen Wongso akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka setelah kontennya yang menghina orang bertubuh gemuk memicu kemarahan publik. Ia mengakui bahwa gaya komunikasi keras yang digunakannya selama ini merupakan kesalahan besar karena telah melukai perasaan banyak orang. Stephen menyadari bahwa metode makian tidak bisa dijadikan alat motivasi yang benar bagi masyarakat luas yang memiliki kondisi mental serta latar belakang berbeda. Permintaan maaf ini menjadi titik balik bagi Stephen untuk berjanji berhenti mengomentari fisik orang lain dengan kata-kata merendahkan. Ia mengakui bahwa pola pikirnya yang defensif selama ini keliru dan bersedia memperbaiki cara penyampaian pesan mengenai kesehatan. Melalui pengakuan tersebut, Stephen berharap polemik panas yang menyita perhatian publik dapat segera berakhir dan dirinya bisa mengedepankan empati dalam setiap konten masa depannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Om Deddy kecewa dengan Stephen Wongso. Ya, jadi ceritanya kemarin video viralnya Stephen Wongso yang mengatakan orang gemuk seperti anjing, yang mana itu menjadi kemarahan publik gara-gara omongannya, terutama orang-orang yang berbadan gemuk. Akhirnya Stephen Wongso dipanggil Om Deddy ke podcastnya, dan di situ Om Deddy mengatakan terang-terangan atas kekecewaannya kepada Stephen Wongso. Padahal Stephen Wongso adalah orang yang cerdas. Dan asal kamu tahu, yang dikatain anjing itu bukan kamu aja, tapi emaknya pun dikatain seperti anjing. Video filenya kamu bisa tonton di channel Deddy Corbuzier. Rafa terselamatkan sih dari orang ini. Gini ya Stephen Wongso, lu kalau dikatain bapak lo seperti itu bukan berarti lu bisa ngatain semua orang gendut seperti itu. Ya, lebih bermoral, ya lebih sopan kalau mau kasih motivasi. Lu kalau cari viral, ya nggak seperti itu juga. Lu denger ya, orang yang berbadan besar atau gendut itu banyak faktor kenapa mereka bisa gendut. Bukan hanya sekedar banyak makan, nggak berhenti makan, nggak mau diet. Bukan seperti itu. Terus diet juga nggak gampang, butuh proses. Lu nggak bisa ngehina orang ya lebih rendah dari hewan berkaki 4. Kalau misalnya sampai Stephen Wongso itu dimaafkan dan dinormalisasikan dengan permintaan maaf, dia bisa lepas, bisa bebas setelah ngatain orang gendut itu anjing padahal dia adalah seorang influencer. Menurut gue ini nggak adil banget. Karena kenapa seperti itu? Orang-orang yang kayak dia, yang punya suara, harusnya bisa paham kalau misalnya yang dia katakan itu benar-benar berimbas kepada semuanya. Menormalisasikan fat shaming dan juga fat phobic itu ngebuat banyak orang di luar sana berusaha mati-matian untuk hidup lebih kurus. Padahal goalsnya itu adalah harusnya memberitahukan mengenai kesehatan, dan ngatain orang itu nggak bisa dinormalisasikan. Kalau sekelas Stephen Wongso aja bisa dengan bebasnya setelah melakukan permintaan maaf, tetap mendapatkan kerjasama dengan brand, tetap menjadi BA dari brand gitu ya, itu perlu dipertanyakan kredibilitas dari brandnya. Kenapa masih menggunakan orang yang seperti itu untuk dijadikan contoh dari brandnya? Banyak orang di luar sana yang setiap harinya berjuang bergumul dengan body image-nya. Banyak orang di luar sana yang setiap harinya itu berusaha untuk mati-matian menjadi kurus bahkan dari umur 13 tahun karena perkataan orang-orang seperti Stephen Wongso. Obesitas, penurunan berat badan itu adalah isu struktural, nggak bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya. Fat shaming, fat phobic itu nggak bisa dinormalisasikan karena kondisi medis setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya tujuannya adalah menjadi sehat, cara yang digunakan oleh Stephen Wongso untuk ngasih tahu orang menjadi hidup lebih sehat, itu nggak normal, itu sakit mental. Influencer seperti Stephen Wongso inilah yang ngebuat banyak orang di luar sana jadinya menyepelekan eating disorder, menyepelekan body dysmorphia. Pemikiran jahat kayak gitu yang ngebuat kalian ngerasa fat shaming itu adalah hal yang sangat normal. Jadi segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye-bye. Alah, sok melas lu. bocah play victim. Poni lu gak cocok. Itu teman-teman adalah sesuatu yang saya sebut dengan coward mentality, bully mentality. Kenapa bully mentality? Nah, orang Indonesia, kalau orang luar bule mentality. Kenapa bully mentality? Karena bully itu seperti itu. Coba lu perhatiin di sekolah-sekolah atau di mana gitu. Senior ngebully junior, juniornya nggak berani balas. Jadi waktu dia jadi senior, dia ngebully lagi juniornya. Kalau ditanya kenapa lu ngebully? Ya gua dulu juga dibully sama senior gua. Pret. Kenapa coward mentality? Jadi orang melakukan sesuatu atau ngomong sesuatu yang tidak dia sukai, melukai hatinya, tapi dia nggak berani untuk ngelawan dan ngebalas ke orang itu. Jadi yang dia lakukan, dia cari orang-orang yang lemah yang tidak bersalah. Dia lampiasinnya ke situ.
Ini datang dari ruang yang amat dalam. Apa? Bunker nuklir, sumur resapan, Palung Mariana, Gunung Everest. Gunung Everest tinggi bukan dalam. Sorry, salah. Kalau bapak lu ngomong gitu ke lu, itu bikin hati lu sakit, balesnya ke bapak lu. Jangan orang ngelakuin itu ke lu, terus lu tahu itu tidak menyenangkan, terus lu balas ke orang-orang yang menurut lu lebih lemah, yang gak ada salah sama lu. Tapi kan gue pengen memotivasi orang. Siapa yang minta? Poni Donald Trump ketempelan upil. Siapa yang minta? Mario Teguh aja ngemotivasi orang sampai rambutnya gondrong botak. Nggak orang dengerin. Omongan Mario Teguh aja di gua. Masuk kuping kanan, keluar Senayan, lurus belok kiri, GBK kiri, lurus puter balik, langsung ambil kiri, nyampe Senayan City. Apa salah orang-orang gendut sama lu, ha? Kita nggak ngapa-ngapain lu. Lu digituin sama bapak lu, kita sibuk makan. Mungkin lu ngomong gitu apa gunanya, Dur apa, Staff? Durhaka. Gila, ngomong gitu ke nyokap nggak habis pikir sih gua. Hubungan orang tua anak santai tapi ada batasnya. Ngelakuinnya ke orang yang dipikir lebih lemah. No, dia nge-call out lu buat Muay Thai, tanggepin tuh. Kenapa? Nggak berani. Lo nggak berani nih. Sama gue yuk nih. Gue gendut. Mungkin lu menang, mungkin gue menang. Cuman yang pasti mah rahang lu 4 kali 5 kali dapet itu. Ngatain semua orang gendut terus habis itu minta maafnya ke Om Deddy. Om Deddy jangan lu ganggu. Dia sibuk ngurusin Jawa Barat. Urusan dia banyak. Minta maaf ke orang-orang yang tersakiti sama kata-kata lu. Orang gendut itu anjing. Itu kalau kata Stephen Wongso, salah satu influencer fitness yang lumayan gede lah ya. Gue mau ikut bahas karena gue juga dulu pernah gendut. Apakah pernyataan Stephen itu benar? Ya tentu salah. Apakah menjadi gendut juga benar? Ya salah juga, sebaiknya tidak gendut, karena gendut sendiri pun adalah hal yang tidak sehat gitu ya kan. Cuman untuk meng-call out seseorang yang gendut-gendut ini dan disamain kayak binatang, itu keterlaluan menurut gue. Memang benar gendut tuh nggak baik, dan memang benar terkadang ada beberapa orang gendut yang nggak tahu diri. Cuman orang tuh bukannya mau jadi gendut loh. Gue yakin orang-orang gendut, kalian tanya aja sama orang-orang gendut, lu tuh mau nggak sih jadi gendut? Kalian tuh mau nggak sih jadi gendut? Pasti nggak pengen. Cuman mereka tuh nggak tahu caranya diet. Bahkan di 2026 ini masih banyak yang nanya ke gue, bang gimana caranya ngurusin badan? Ilmu sesimpel itu, ilmu untuk ngurusin badan sesimpel itu aja masih pada nanya. Berarti memang masih pada nggak tahu dan butuh dibimbing, bukan dikata-katain dan disamain kayak binatang. Menurut gue adalah tindakan yang arogan untuk ngatain orang yang posisinya lagi di bawah lu dalam konteks bentuk badan ya. Mungkin lu merasa di atas nih karena badan lu lagi jadi-jadinya, itu pun karena pakai obat, dan ngatain orang yang fisiknya di bawah lu yang masih gendut-gendut ini, itu menurut gue sesuatu yang arogan. Kalau memang merasa nih, kalau memang lu ngerasa nih Stephen ya badan lu udah bagus, lu edukasi aja, apa salahnya? Kayak badan lu gak pernah jelek aja, lu kan juga dulu badannya pernah jelek, abis itu lu minta bantuan orang kan, pasti minta tolong, tutor, ilmu dan lain-lain. Nah itulah orang-orang gendut juga butuh tutor dari lu. Kalau lu sekarang udah merasa pinter, kalau lu nggak bisa ngedukasi, diem gitu. Atau memang cuma pengen viral, oke lah pengen viral, cuma kan banyak cara. Dari kemarin kayaknya formula viralnya banyak banget, ngatain tukang martabak lah, manfaatin momentum putus sama ceweknya lah, masuk Islam lah. Sekarang apa, ngatain orang gendut? Kayak menurut gue norak sih jujur. Maksud gue be humble aja gitu. Kayak baru pertama kali punya badan bagus, langsung kayak merasa paling tinggi gitu ngatain badan orang lain. Tanpa cycle obat lu, badan lu gak bakal sebagus itu. Dan sebenarnya gak sebagus itu juga. Badan lu bagus cuma 1 hari doang di hari-hari lu naik panggung. Sekarang apa, muka lu bloated gitu ya kan, sampai dikatain ada aura babi-babinya sama Aderai gitu. Tuh jadi ya udah gitu, maksud gue udah, lalu no better than anyone else Stephen. Bagi yang gendut, gue juga di sini bukan belain lu banget, memang gendut itu salah juga. Cuman lo orang-orang yang masih gendut gak pantas banget untuk disamain sama binatang. Ya, stand proud, ayo kurusin badan. Kalau mau nanya-nanya tentang cara ngurusin badan, tanya ke gue. Gue yakin gue orang yang paling tepat untuk lo tanya-tanya tentang ngurusin badan.